Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sungguh di Sabtu yang kita rasakan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan dan rahmat Allah kita sudah bersama di masjid kita pagi ini. Yang kami hormati Bapak Ustaz kita, selanjutnya kita jemaah semuanya. Kebetulan kami diberi kesempatan oleh Bapak Ketua untuk menyampaikan kegiatan acara kita ini. Jadi seperti biasa kita baca Al-Quran dulu. Sudah baca Al-Quran, kita baru nanti menerima tausiah dari Ustaz kita. Itulah aja dulu penyampaian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, surat yang kita baca pada pagi hari ini surah Toha ayat 55. Surah Toha surat yang ke-20 ayat 55. Surat Toha surat yang ke-20 ayat 55. Pendapat Rasulullah. Halo. Toha surat yang ke-20 ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nahfur. Doa ketika awal masukkan mai ke dalam yang hak. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ketika awak masuk ke dalam lubang lahat, taqabbalallahu minni wa minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا وإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في
ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu
masjid yang kita cintai ini bersama saya Ustaz Cyril Firdaus MAG. Hari ini Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Masehi. Kali ini kuliah subuh kita saya sampaikan dengan judul penyebab dan pembendung terjadinya bencana. Penyebab dan pembendung terjadinya bencana. Beberapa waktu belakangan ini kita kembali dikejutkan dengan terjadinya berbagai bencana alam. Ada banjir, longsor, kalodo, lahar dingin, angin puting beliung, badai, dan sebelumnya ada gempa, dan ada pula yang tsunami, serta bencana-bencana lainnya. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya penyebab dari terjadinya bencana itu? Barangkali sudah ada orang yang mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Saya pun juga mencoba menggali dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah terkait dengan bencana ini. Dari hasil penelusuran saya temukan setidaknya memang ada kiranya 3 kemungkinan penyebab terjadinya bencana. Kemungkinan pertama, sebagai bahagian dari pasangan alam. Itu bisa kita pahami dari firman Allah dalam surah Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqal azwaja kullaha. Dan Dia Allah yang memang telah menjadikan semuanya berpasangan. Jadi karena Allah menciptakan semuanya itu berpasanganlah, maka semua kemungkinan itu terjadi. Nah, sebutlah diantaranya laki-laki pasangannya perempuan, siang pasangannya malam, begitu juga sehat pasangannya sakit, kondisi alam aman pasangannya alam tidak aman. Walaupun sebagian itu tidak diinginkan oleh manusia, tapi manusia sebagai bagian dari alam harus siap menerima itu. Misalnya kita pasti kalau dapat hidup sehat-sehat saja terus. Betul tak betul? Betul. Tidak ada orang yang ingin sakit. Tapi ada tak orang yang tidak pernah sakit? Tidak ada. Nah, kok bisa? Manusia inginnya sehat-sehat terus, tidak ada yang ingin sakit, tapi kok dapat juga sakit. Itu membuktikan bahwa manusia sebagai bagian dari alam, selain selama ini hidupnya sehat, ada waktunya akan sakit. Apakah sakit ringan saja, sedang, atau ada yang sampai dapat sakit berat. Begitu juga dengan
kondisi alam ini. Kalau selama ini kita banyak merasakan alam itu misalnya aman-aman saja, memang akan ada terjadi alam itu tidak aman. Nah, ketika alam itu tidak aman, maka sebutlah alam itu tidak bersahabat dengan kita. Nah, karena terjadinya bencana alam. Jadi dari seluruh bencana alam yang terjadi selama ini, bisa jadi itu ada yang merupakan pasangan alam. Yang kedua, kemungkinan penyebab terjadi bencana, sebahagian dari bencana itu sudah ada catatannya sebelum terjadi, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah yang terjadi baik di muka bumi maupun pada dirimu sendiri itu sudah ada catatannya sebelum musibah itu terjadi. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah saja. Jadi juga ada kemungkinan terjadi bencana itu karena sudah ada catatannya. Kebetulan ada kejadian itu yang ketemu masanya dengan kita. Bahkan ada di antara kita atau keluarga kita yang mengalaminya, dan ada yang sampai mendapatkan kerugian material, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Itu yang kedua, sudah ada catatannya. Kemungkinan ketiga penyebab terjadi bencana karena dosa manusia. Dosa manusia juga memang jadi pengundang bencana. Di antaranya Allah menyatakan dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 11. Kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'akhadhahum bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Kalau perangai mereka sudah seperti perangai Fir'aun dan umat-umat sebelum mereka, di mana mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka karena dosa-dosa mereka itu. Dan Allah memang sangat keras siksaannya. Melalui ayat ini juga dapat informasi kita bahwa dosa juga menjadi penyebab terjadinya bencana. Pertanyaan saya kepada kita Pak Ibu, kira-kira saja dari seluruh bencana alam yang terjadi selama ini, dari 3 kemungkinan penyebab terjadi bencana, pertama tadi pasangan alam, yang kedua sudah ada catatannya, yang ketiga karena dosa manusia. Karena yang mana paling banyak penyebab terjadi bencana? Dosa manusia. Masya Allah, Bapak Ibu lebih yakin karena dosa. Tapi saya ingin mengatakan Bapak Ibu, pastinya wallahu a'lam
Bisa jadi dugaan kita ternyata dia itu yang lebih tepat, dan bisa jadi juga ada yang kurang pas. Kalau begitu kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Bisa jadi memang yang paling banyak itu sebagai pasangan alam. Bisa jadi yang lebih banyak itu catatannya banyak. Apalagi memang ada ahli yang mengatakan Indonesia ini berada di garis khatulistiwa. Akibat dari garis khatulistiwa itu sering terjadi pergeseran permukaan tanah, dan itu berpotensi menyebabkan terjadinya bencana-bencana. Dan bisa jadi juga memang karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau memang karena dosa, kira-kira dosa apa saja yang berpeluang mengundang bencana? Kiranya saya temukan dalam surat Asy-Syura, surat ke-40 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayat surat ke-42 ayat 30. Saya ulangi, surat ke-42 ayat 30. Ayat 30. Bunyi ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang terjadi, yang menimpa dirimu itu memang lebih disebabkan oleh dosa. Hanya saja Allah mengampuni, memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Nah, ini semakin menguatkan pilihan kita bahwa memang yang lebih banyak penyebab terjadi bencana itu karena dosa. Untuk tidak semua dosa itu mengundang bencana. Sebagian dosa itu malah diampuni oleh Allah, karena pelaku dosa itu setelah berbuat dosa merasa bersalah, menyesal, dan mohon ampun kepada Allah. Lalu Allah yang Maha Pengampun mengabulkan doanya itu, diampunilah dosa orang itu. Nah, hanya sebagian kecil dosa yang mengundang bencana. Dosa bagaimana itu? Dosa yang mungkin pelakunya tidak menyesal berbuat dosa dan berketerusan dengan dosa. Nah, maka ya udah, itulah yang mengundang bencana. Saya telusuri dari ayat-ayat lain dan juga dari hadis. Nah, kalau memang tidak semua dosa, bahkan hanya sebagian kecil dosa. Yang sebagian kecil itu apa saja dosanya? Kiranya saya temukan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ada 15 dosa yang berpotensi mengundang bencana. Saya sebutkan nanti Bu, berapa yang ingat? Apa teringat saya 15 nanti? Kalaupun teringat apa berurut atau tidak, akan saya coba menyebutkannya. Sebelum saya sebutkan ke-15 dosa pengundang bencana itu, izin saya selingi dulu Pak dengan lagu qasidah. Musibah terjadi, bencana melanda, koreksi diri, apakah kita lupa? Cobaan menerpa, menyesakkan dada, teliti diri, apakah yang
Yang kedua, apabila amanah disia-siakan. Yang ketiga, apabila ada yang menganggap zakat itu merugikan. Yang keempat, apabila anak durhaka kepada orang tua. Yang kelima, apabila istri mengatur suami. Yang keenam, apabila pemimpin diangkat yang buruk akhlaknya. Yang ketujuh, apabila judi telah merajalela. Yang kedelapan, apabila minuman keras sudah menjadi kebiasaan. Yang kesembilan, apabila wanita bernyanyi dengan erotisnya. Yang kesepuluh, apabila zina telah terjadi di mana-mana. 11, apabila generasi muda tidak hormat lagi kepada generasi tua. Yang ke-12, apabila terjadi keributan di antara umat Islam. 12 saja saya ingat dulu. Bapak Ibu nanti silakan cari di Google, ketik 15 dosa pengundang bencana, akan muncul. Nah, klik salah satu baru, nah nanti ketemu yang saya sebutkan tadi. Nah, pertanyaan saya, kalau memang itu dosa-dosa yang mengundang bencana, kira-kira di negara kita dari 15 dosa itu berapa baru yang terjadi? Sudah semuanya. Kalau begitu, kesimpulan sementara kita gimana? Berarti wajar kalau sering banyak terjadi bencana. Wajar, karena dosa manusia memang sudah kelewat batas, sudah sempurna, sudah luar biasa. Kita sebutlah diantaranya itu judi yang bukan main. Perkembangannya tidak hanya kiranya judi di atas meja, tapi juga ada istilah sekarang judi online, ya, judi online. Bahkan Indonesia ranking 1 judi online di dunia. Dihitung, diperkirakan uang beredar dalam judi online itu sekitar 500 triliun. Astagfirullahaladzim, 500 triliun, ya. Dan termasuk pemain judi online itu anggota dewan, pejabat, dan aparat juga. Di antaranya kan ada seorang istri yang juga polwan, suaminya juga polisi, menyiram, membakar dengan bensin suaminya ini sampai mati. Nah, kemudian ditanya oleh wartawan, kenapa ibu polwan lakukan itu? Jawabannya apa? Saya sangat kesal, gaji habis untuk judi online saja. Nah, ini bahaya. Dan termasuk kabar miring lainnya, banyak terjadi perceraian karena suami asik dengan judi online. Nah, jadi judi ini berarti berkontribusi mengundang bencana. Dan termasuk ini emak-emak yang ikut pula main judi song dalam videonya kita tonton. Polresta Padang yang mendatangi ibu-ibu itu yang sedang di tempat main mereka. Ditanya, "Ama-ama, ini kami dari Polresta Padang, ini surat tugas kami. Kami dapat laporan ama-ama main ini sudah meresahkan. Apa kerajaan? Hendak tak surau pengadaan."
ndak malu sama anak cucu di masyarakat lingkungan. Aku kerajo labau uban, labau tanah, amat nenek ikut juga kerajo le. Dan saya amati, ama-ama itu santai, mungkin memang pemain, tidak ada rasa resahnya, rasa malu gitu. Nah, belum lagi di tempat-tempat lain, di kampung-kampung maraknya perjudian, juga minuman keras, narkoba, bukan main perkembangannya, dahsyat. Bahkan yang sudah masuk penjara pun dalam penjara bisa juga transaksi narkoba, dan luar biasa. Nah, minuman keras, kalau ada pesta yang diadakan malam itu sering kabarnya ada yang menyediakan minuman keras, padahal itu mengundang bencana. Juga perzinahan bukan main, ngerinya di mana-mana sering terjadi. Beriringan dengan bencana terjadi kemarin, Ibu, kita dapat berita 10 pasang ditangkap oleh polisi di sebuah hotel di Danau Singkara. 10 pasang itu sudah punya suami istri, dan mereka di kamar hotel itu tidak dengan suami istri masing-masing, melainkan dengan suami istri orang lain. Ngapain mereka itu? Udah jelas mereka berzina. Belum lagi LGBT, laki-laki yang ke perempuan-perempuan, yang perempuan ke laki-lakian, itu sudah berkembang di mana-mana. Jadi memang luar biasa dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia ya, sampai akhir-akhir ini. Sehingga memang sekali lagi wajar kalau terjadi sering bencana alam. Nah, tentu kita juga ingin tahu itu kalau memang seperti itu saat yang jelas potensi bencana itu karena pasangan alam akan terus ada ya. Catatannya ya Allah mungkin juga memang punya catatan di negara kita ini ada potensi bencana alam juga dari catatan. Kemudian dosa manusia juga akan terus ada kayaknya yang berbuat dosa apapun itu. Kalau begitu tentu akan terus berulang terjadi bencana alam, bisa jadi. Tapi kalau kita mau, Allah Subhanahu wa taala telah sempurna menuntun hamba-Nya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada 3 amalan yang bisa menghentikan bencana. Menghentikan bencana itu berarti walaupun ada penyebab terjadi bencana itu bisa tidak terjadi kalau 3 pembendungnya itu ada, kuat. Lengkapnya punya diskusi itu adalah inilah ahammu bi ahlil ardi adaban. Sesungguhnya aku, kata Allah, setiap kali ingin menurunkan azab bencana ke muka bumi, fa idza ra'aitu, apabila aku lihat pada waktu itu, umaru buyuti, pertama ramainya rumahku, yang kedua wal mustaghfirina bil ashar, banyaknya yang bangun malam tahajud, pikir, apalagi mendekati sahur, mohon ampun kepadaku. Wal mutahabbina fiyya, yang ketiga hidup berkasih sayang karena aku soroftu anhum azabi, aku hentikan azab itu dari mereka. Berdasarkan hadis ini, inilah 3 amalan yang bisa menghentikan bencana. Apakah karena pasangan alam? Apakah karena sudah ada catatannya? Apakah karena dosa? Bisa tidak
terjadi bencana alam itu kalau 3 pembendung ini kuat. Pertama, makmurnya rumah Allah. Yang kedua, banyak yang bangun tengah malam untuk tahajud, ibadah lainnya. Yang ketiga, hidup berkasih sayang karena Allah. Saya rasa buat dugaan saya, inilah yang dimiliki, yang diamalkan oleh saudara kita di Brunei Darussalam. Yang selama ini kita menonton televisi, sekarang sudah banyak media sosial. Ada enggak sering kita dengar berita bencana alam dari Brunei? Tidak. Jangankan sering, enggak pernah. Ada enggak berita kriminal dari Brunei? Juga enggak pernah berita. Kok enggak pernah ada berita itu? Karena memang enggak ada bencana alam di situ. Enggak ada kriminal di situ. Brunei itu 0 bencana alam, juga 0 kriminal dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Itulah barangkali yang menyebabkan Brunei itu jauh dari bencana alam. Saya memang belum pernah ke Brunei, tapi saya dapat 2 data primer. Pertama, dosen saya dari Malaysia, Bapak Profesor Dr. Haji Mahdiah. Yang kedua, alumni murid saya dari Mandua Padang. Ketika kuliah di UIN Imam Bonjol Padang, dia lulus pertukaran pelajar ke Brunei setahun. Selama setahun di Brunei itu dia kemana-mana, dan sepulang dari situ saya tanya dia, saya konfirmasi informasi dari dosen dari Malaysia tadi. Apa itu? Seluruh masjid musola di Brunei itu nyaris selalu penuh dengan sholat 5 waktu berjamaah. Gimana nak? Apa memang begitu kamu temukan di Brunei? Kata dosen, Ustaz waktu kuliah seperti itu. Oh iya Ustaz, saya sudah kemana-mana di Brunei itu, ketemu waktu sholat, saya cari masjid, musola ikut berjamaah. Masjid itu, musola itu penuh terus. Orang-orang dari rumah itu seperti mau keluar semua. Mungkin yang tidak ke masjid, yang sedang halangan, yang sakit, yang beranak kecil mungkin. Tapi yang secara yang lainnya itu luar biasa ramainya masjid. Ini yang dilakukan oleh saudara kita di Brunei Darussalam, sehingga mereka dijauhkan dari bencana alam, makmurnya rumah-rumah Allah. Nah, pertanyaan saya Bapak, apakah negara kita sudah sama dengan Brunei? Jauh dari bencana. Kemudian masjid musola di Indonesia selalu penuh dengan sholat 5 waktu berjamaah. Setahu saya baru ada 2 masjid di Indonesia ini yang selalu penuh dengan sholat 5 waktu berjamaah. Pertama Masjid Yogokarya di Yogyakarta, yang kedua Masjid Nurul Hikmah di Sragen. Nurul Falah bukan Hikmah, nanti dikoreksi lagi di YouTube. Ada videonya dulu, kemudian juga di internet bisa kita google. Nah, masjid yang selalu penuh dengan sholat 5 waktu berjamaah, Masjid Yogokarya di Yogyakarta dan Masjid Nurul Falah di Sragen. Itu 5 waktu penuh terus dengan berjamaah dan juga pengajian. Baru 2 itu yang penuh terus dengan sholat 5 waktu berjamaah. Mudah-mudahan menyusul segera Masjid Baitur Rahim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masjid musola yang lain, nada yang penuh terus dengan 5 waktu berjamaah. Paling banter 2 shaf, 3 shaf. Bahkan ada yang cuma berapa orang, padahal umat ramai tinggal di sekitar masjid itu. Saya ada jadwal tetap juga di masjid tempat lain. Itu
jamaah ketika wirid kadang lebih banyak tonggak daripada jamaah. Bapak-bapak 3, ibu-ibu 5, tonggak 10. Kan banyak tonggak lagi. Padahal umat ramai di sini. Bukti ramainya apa? Ketika sholat Jumat hampir penuh juga masjid. Kan yang sholat berjamaah secara umum kan masyarakat situ tuh kan, apa Jumat di situ. Karena bukan masjid di pinggir jalan, di dekat komplek juga. Nah, kapan lagi bukti ramainya? Ketika ada hiburan, bukan main ramainya. Nah itu kan. Nah ini yang kita sayangkan selama ini. Nah kemudian apalagi yang tahajud malam, berapa pula lagi umat kita dan hidup berkasih sayang, kayaknya kok semakin menipis di masyarakat kita. Buktinya apa? Seringnya terjadi perkelahian, tawuran, betul nggak? Yang ngeri-ngeri kalau kita ikuti berita kriminal di televisi, bukan main, banyaknya terjadi kriminal sampai pembunuhan sadis terjadi di mana-mana. Berarti apa? 3 pembendung bencana di negara kita lemah. Nah, sementara penyebab terjadi bencana itu terus ada. Itulah makanya berulang terus terjadi bencana. Nah kita berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dari amalan kita berkurang bencana alam di masa akan datang. Amin. Kalaupun terjadi juga, semoga kita dilindungi dengan keluarga kita dari bencana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, subuh pagi ini Bapak Ustaz kita Bapak Ismail, alhamdulillah beliau memberikan pengajian untuk kita, untuk kesadaran kita bersama dengan situasi dan kondisi saat ini, yaitu bencana alam, bagaimana cara mengatasinya dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, terima kasih sekali kepada Ustaz juga Bapak Jul yang membantu kita tadi mengaji. Selanjutnya informasi pagi tentang infak subuh Rp215.000. Terima kasih. Dan juga alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak kita selalu koordinir kita untuk sarapan pagi, minum pagi, dan juga pengajian-pengajian pagi tiap hari Sabtu di masjid kita ini. Tentu mudah-mudahan di WA kita lihat perkembangan kita ini untuk ada kegiatan kita mau tikar baru insya Allah sudah banyak, sudah 48 orang yang mendaftar dan ikut menyumbang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tentu itu yang bisa kita buat kali ini. Terima kasih untuk kita semua. Mudah-mudahan kasih sayang silaturahim kita selalu ada seperti ini bersama antara kita sesama kita, dan kita tentu dapat banyak pengajian dari Bapak Israel tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, seperti biasa untuk kebersihan Kota Padang, kebersihan RT kita, RW kita ya, dipusatkan di RW 6 ya, untuk desa ya, hari Minggu ya. Itu pengumuman dari pengurus masjid kita. Tentu sebelum ini sudah banyak juga yang kita perbuat untuk FJJ ya, 3 kecamatan kita adakan di sini. Alhamdulillah kita dapat apa ya, hadiah ya, karena terbaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.